Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sudah ada di Kediri. Ini di Kediri ini saya ada di sebuah pekarangan, sebuah tanah yang pemiliknya menyerahkan tanahnya kepada kami untuk Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in. Ini tanahnya ada di samping jalan raya. Ini di samping jalan raya. Tanahnya luas. Sampingnya ada musola. Ini ada bangunannya. Samping-sampingnya rumah warga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Insyaallah. Ini Kedirinya mana Bapak? Lumpung Rejo. Lumpung ya? Kecamatan Kandangan. Lumpung Rejo, Kecamatan Kandangan. Dengan Bapak siapa? Anunya di mana? Di dashboard ya? Ambil. Dengan Bapak siapa? Saifuddin. Saifuddin. Bapak ini saya dialog sedikit ya, tentang Arba'in Bapak. Ini panjenengan asli Kediri Pak ya? Ya. Kedirinya mana Pak? Kediri Banjarmelati. Kediri Banjarmelati. Banjarmelati. Apa yang menginspirasikan panjenengan kok nyampe pernah belajar Al-Arba'in di Pondok Pesantren Al-Mubarak, nyampe meninggalkan anak, meninggalkan istri selama 40 hari gitu ya? 43 hari. 43 hari ya. Apa yang menginspirasikan panjenengan nyampe bisa tergerak semacam itu Ustadz? Alhamdulillah kita melihat postingan-postingan, penasaran. Anak kecil bisa baca kitab, anak kecil yang masih imut-imut sudah bawa kitab besar-besar, bawa kamus. Nah, kita ya yang besar aja kok belum mampu gitu. Nah, inilah yang memotivasi saya untuk belajar. Wah, luar biasa ini. Arba'in itu memang setelah mencoba ya ternyata memang luar biasa. Gitu luar biasa. Iya. Kemudian panjenengan bisa melihat keistimewaan Arba'innya dipandang dari segi mana Bapak? Pandang dari segi ketika kita mengajarkan kepada anak kecil, remaja, bahkan orang tua, antusias sekali, semangat sekali. Gitu ya? Luar biasa. Dan ini insya Allah Arba'in itu cocok di segala usia. Oh gitu ya? Bahkan anak TK saja sudah luar biasa itu. Oh gitu ya? Kita punya tag anak kecil saja bisa, yang pernah jadi kecil insya Allah pasti bisa. Oh gitu. Setelah panjenengan belajar Al-Arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat di Demak selama 40 hari, langkah pertama kali setelah panjenengan pulang apa untuk menindaklanjuti dengan Arba'in? Ya, langsung gaspol, langsung diajarkan kepada anak-anak. Gitu ya? Alhamdulillah anak-anak yang di pesantren itu yang sudah diajar Arba'in itu sekarang sudah bisa mengajar dengan waktu yang relatif singkat. Dan alhamdulillah Arba'in itu diajarkan di anak-anak pondok terutama di Tulungagung itu cuma 2 pekan. 2 pekan sudah selesai. Oh dan gitu ya. Kemudian anak sudah langsung bisa mengajarkan temannya. Ya, ini yang luar biasa sekali. Iya. Ini ibaratnya sistem itu copy paste, mudah sekali. Tanpa harus sulit-sulit mikir. Iya. Copy paste aja. Oh gitu ya. Ini luar biasa sekali.
apa itu selama ini yang panjenengan ajarkan dari kalangan anak-anak kecil apa orang dewasa setelah panjenengan ikut kursus Arba'in dari Demak? Yang pertama kita ajarkan anak-anak remaja, kebetulan anak SMA, SMP, SMA. Oh, gitu ya? Alhamdulillah yang anak SMA itu sudah bisa ngajar anak SMP dan sekarang ini sudah ngajar. Oh, gitu ya? Jadi kemudian kedua ya yang guru-guru yang sudah usianya sudah bahkan 40 tahun ke atas dan sebagainya, ternyata juga bisa mengikuti dan luar biasanya di sini. Oh, gitu ya? Anak kecil bisa, remaja lebih bisa, orang tua pun insya Allah bisa dengan gitu metode ya? ini. Subhanallah. Dengan prinsip paham itu nanti ternyata memang benar ketika sudah familiar, sudah biasa, sudah ternyata insya Allah paham sendiri karena ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Iya. Kemudian apa itu kalau itu kan apa itu yang ngumpulkan kan saya dari dilihat dari materinya itu kan materi itu kelas dewa yang asli. Jadi kelas tinggi seperti contoh ya tanda-tanda kalimat isim di situ kan ada 7 kan, tidak seperti yang ada di Jurumiyah yang hanya ada 4. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa bituhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi kan. Cuman ada 4 saja. Sementara di Alfiyah kan fal ismu min apa itu bitanwini wan apa kalau di Alfiyah al ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa itu kalau di Jurumiyah. Kalau di Alfiyah itu kan bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamzin asal. Jadi kalau di Jurumiyah kan tanda-tanda kalimat isim kan ada 4. Kemudian yang ada di Alfiyah kan ada 5. Sementara yang ada di Arba'in ini kan ada 7. Ini kan kelihatannya kan kelasnya kelas tinggi gitu. Mampu nggak yang panjenengan alami saat ini Arba'in diajarkan sama anak-anak kecil, sementara materinya ini terlalu tinggi ya. Seperti tanda-tanda kalimat isim ada 7, huruf jernya ada 19, kemudian dikenalkan dengan apa itu mudhof ilaih, nida. Ini kan kelasnya kelas tinggi ini Ustaz. Apa itu kira-kira dari hasil pandangan panjenengan mampu nggak untuk diajarkan kepada anak-anak kecil? Insya Allah mampu karena sudah ada buktinya. Artinya apa? Walaupun 7 itu cara menghafalkan sangat mudah sekali. Oh gitu. Dengan kekasan yang suara yang lantang, iya. Tanda-tanda isim ada, ya itu kan luar biasa. Kalau kita gitu. melawan nadam itu kan kadang-kadang kita harus memahami nadam itu kan sudah memerlukan waktu yang lama juga untuk mengadam. Nah, ini kan to the point. Oh gitu. Tanwin, al, jar, huruf jar, mudhaf, musnad, nida dan seterusnya itu kan itu ya. simpel, plastis dan cepat gitu. Jadi anak-anak pun senang. Dan gitu. tidak terbebani. Jadi inti dari belajar Arba'in itu kita tidak terlalu dibebani dengan paham di awal, tapi yang penting mau bunyi atau istilah dengan asmuni. Gitu asmuni ya. itu asal mau bunyi. Asal bunyi. Asmuni asal bunyi bisa. Atau asmuni kalau istilah dulu latuni. Ilatnya kudu muni itu sudah gitu bisa, ya. bisa. Gimana? Untuk metode Ustaz, apa itu mungkin kan panjenengan kan karakter orang Jawa Timur sama karakter orang Jawa Tengah itu kan mungkin beda ya. Karakter orang Jawa Timur mungkin apa itu karena di Jawa Timur ini kan banyak pondok-pondok pesantren, banyak ulama-ulama lebih di Kediri kan dekat dengan apa itu mana itu Lirboyo dan lain sebagainya gitu. Ini untuk sistem Ustaz, untuk sistem pembelajaran kepada santri-santri pengenalan Arba'in bagaimana? Yang panjenengan alami saat ini? Yang Arba'in yang sudah kita ajarkan ini untuk sementara kan kita kan kemarin itu kan di guru-guru. Ya, di guru-guru. Kemudian di lembaga-lembaga yang formal. Kemudian berarti di Malang, di Duren, di Tuban itu kan ternyata guru-guru antusias. Dulu saya pernah mengisi materi Nahwu Shorof di Tuban itu yang nggak seantusias ini. Oh gitu ya. Sudah pernah sebenarnya kita mengisi di Tuban sudah pernah.
Tapi karena ya mungkin metode itu perlu juga sangat perlu sehingga nggak seantusias ini. Nah, kalau ini, orang tua antusias banget, bengak los don. Asmuni tadi ya, Los don, asal mau bunyi. Jadi asmuni asal genemuni, laduni asal ilat utumuni itu sudah Gitu ya. ditanamkan dulu di awal. Gitu Sehingga ya. orang tidak terbebani nahwu sorof itu sulit, nahwu sorof itu membosankan, nahwu sorof itu tuh nggak enak dan sebagainya. Jadi Gitu. pikirannya diloskan dulu. Gitu. Tidak harus paham, tidak harus menghafal, yang penting Iya. hafal. Subhanallah. Yang penting hafal sendiri. Insyaallah dengan laduni itu insyaallah bisa hafal sendiri. Kemarin kami sempat melihat video-video Ustadz untuk pengajaran arba'in di di Tulungagung, kemudian di Malang, kemudian di Tuban dan lain sebagainya. Itu kelihatannya kok seperti kelompok-kelompok. Itu yang asli tujuannya apa ini Ustadz? Ya karena tidak semua asatid itu berlatar belakang pesantren, sehingga kata-kata di arba'in itu kan mungkin asing. Iya. Asing, sehingga masih perlu pendekatan. Jadi Iya. perlahan diulang-ulang sedikit-sedikit. Jadi nggak langsung tanda-tanda isim ada 7 itu nggak langsung seperti semua 3 diulang berapa kali, Iya. kemudian tambah lagi 5 diulang berapa kali. Ketika guru-guru sudah setengah hafalan ini Iya. itu sudah semangatnya sudah muncul. Begitu ya. Nah, ketika belum connect, istilah saya mengatakan belum connect itu ya apa ini nggak nyambung. Tapi ketika sudah connect, misalkan isim apa kalimat, ada berapa kalimat itu sudah connect, itu sudah langsung saut menyahut luar biasanya. Iya, subhanallah. Jadi intinya mengonekkan dulu, ternyata mudah. Nah, ketika itu sudah merasa mudah, dan insya Allah mudah. Gitu, subhanallah. Ini gini Ustadz, dulu panjenengan pas belajar di Al Mubarok itu kelihatannya kan panjenengan diam-diam aja dan kelihatannya juga biasa-biasa aja. Tidak terlihat hafal semuanya ya. Tapi untuk kemanfaatannya di masyarakat, panjenengan termasuk di antara santri-santri kursus yang berhasil untuk penyebaran al-arba'in, bahkan panjenengan mampu untuk menerapkan antusias para ustadz-ustadz. Apalagi ustadz-ustadz yang panjenengan didik ini adalah ustadz-ustadz yang berlatar belakang non pondok pesantren ya. Mereka itu formal. Bahkan ada beberapa ustadz-ustadz guru-guru matematika, guru-guru biologi, sains fisika ikut nimbrung gitu. Ini apa yang menjadikan mereka itu bisa antusias seperti itu, Ustaz? Kok nyampe bisa menarik mereka sungguh-sungguh? Aku yakin pasti ada kendala lah. Namanya ini sistem baru dan pembelajaran yang asing di telinga mereka. Gimana itu? Ya karena mungkin aura arba'in itu luar biasa. Semangat ketika orang sudah hafal, kemudian keras dia berat. Seperti ada seperti orang itu, kemudian penasaran. Iya. Nah, karena penasaran itu akhirnya orang tertarik. Gitu. Kan seperti bahasa kita kan istilah konser ya. Kita pakai istilah konser katanya. Benar. Konser itu kan namanya konser itu kan yang menyenangkan. Wah. Ada seninya luar biasa. Nah, ini kan juga menarik perhatian. Aneh lucu. Gitu ya. Ini juga menjadikan motivasi juga. Nah, setiap anak-anak yang belajar itu, bahkan ketika anak-anak belajar itu tetangga yang jauh itu kedengaran itu ada apa, penasaran juga apa itu bengok-bengok. Bahkan sampai ada itu yang di pondok itu jam 10 masih bengok-bengok. Akhirnya juga ya itu kan ya, aura ini yang menjadikan orang lain penasaran. Karena penasaran itu kan ingin tahu, yang menjadikan daya tarik tersendiri. Kalau orang sudah ingin tahu kan penasaran ini. Dan disitulah kelebihan metode ini. Terus Ustadz, kedepannya apa langkah panjenengan untuk pengembangan al-arba'in yang
notabene panjenengan kan juga umurnya udah 40 lebih kan. Semestinya juga harus harus bisa istiqomah, tidak lalu lalang ke sana kemari. Selama ini kan panjenengan gerilya untuk pengenalan arba'in di beberapa daerah. Untuk kedepannya apa langkah panjenengan untuk pengembangan arba'in sehingga berkibar arba'in di Kediri, Ustaz? Alhamdulillah untuk harapan saya ini arba'in mulai semester 2 ini sudah kita terapkan di Kediri juga. Oh gitu Di ya. semua jenjang. Kalau di Al Azhar nanti semester 2 dari TK mungkin sampai SMA itu dipakai dengan metode arba'in ini insya Allah. Kita juga nggak mau ketinggalan karena gitu ya. Artinya untuk Kediri insya Allah mulai dari TK-nya Madin, kemudian SD-nya insya Allah juga kita gunakan untuk metode arba'in sebagai pelajaran wajib di lembaga. Kalau yang di lembaga lain bisa, kenapa di tempat sini nggak bisa kan gitu loh. Iya. Insya Allah semester 2 ini sudah kembali. Iya. Ustaz, apa itu kelihatannya kan tadi malam kami juga sempat silaturahim di tempat Ustadz yang Ustadz kan apa itu ya masih seperti masyarakat awam biasa, belum punya pondok pesantren, belum ada santri. Ada niat berkeinginan mengumpulkan teman-teman santri-santri yang belajar di tempat Ustadz sehingga bisa terkoordinir dengan baik. Apa adanya, jalan apa adanya seperti kemarin-kemarin, apa gimana ini Ustadz untuk kemajuan al-arba'in ke depan? Ya, karena arba'in ini perlu keistiqomahan. Istiqomah, maka untuk tahun ini semester 2 insya Allah semester 2 ini kita insya Allah resmi buka pesantren. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Buka pesantren. Sebelumnya sebenarnya sudah banyak yang menanyakan kok nggak ada pesantren dan sebagainya. Dan walaupun di tempat saya belum pesantren Ustaz. Orang menyebutnya itu pesantren. Pesantren. Saat ini pesantrennya namanya apa Ustaz? Kebetulan namanya Al-Mubarak. Al-Mubarak. Sehingga wah ini match sekali ini. Sehingga luar biasa. Proporsinya itu luar biasa. Al-Mubarak. Subhanallah ya ini. Cuma tinggal nambahi arba'in for apa itu Pak? 4.0. Allah, memang Ustaz, apa itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang merugi adalah orang yang saat ini dengan kemarin masih sama Ustaz. Jadi kalau kita ini saat ini sama kemarin masih sama, masih seperti itu aja, tidak ada pengembangan, maka kita adalah orang yang merugi. Tentu kita juga pengen menjadi orang yang beruntung, yaitu apabila hari ini lebih baik daripada kemarin dan besok lebih baik lagi dengan kemarin. Apalagi kita ini udah 40 tahun ke atas. Harapan saya sebagai penggagas al-arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat, saya amanatkan panjenengan untuk istiqomah, berdiam diri, semestinya timbo-timbo itu harus berdatangan di sumur ini Ustaz, sehingga nanti kita akan bisa menarik dengan perkataan ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Ya, terima kasih Ustadz. Ini kiranya udah cukup dan insya Allah sebentar lagi jam 7:30 ya. Nanti kita mengikuti pembukaan diklat al-arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat yang akan diadakan di IAIN Kediri, dan semoga semua teman-teman dimanapun Anda berada sehat walafiat, diberi panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan semuanya, dan akhirnya saya dan juga teman-teman semuanya di sini dan juga di luar sana dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.